Pembelajaran kitab Safinatun Najah yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Hendi Asyikin SQMA. Padanya waktu dan tempat kami persilakan. Sallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami cintai orang tua kami, Bapak Haji Sulaiman beserta istri tercinta beliau Hajah Mariamah, masih muda-muda. Orang tua bapak doain ya biar sehat selalu. Alhamdulillah, Al-Habib Alwi Al-Latos bisa menginjakkan kakinya. Ini rumah mertua saya di Pondok Pinang. Iya, kecil sih, hatinya gede. Mudah-mudahan Pondok Pinang 1, di Parung ada 1 Bil. Iya, tapi belum ada yang nungguin di Parung. Mudah-mudahan semuanya kita diberikan sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa taala. Pembina kita yang tidak henti-hentinya, tidak pernah lelah, Ustadz Wahyudi Haji Masyriki, mudah-mudahan beliau juga diberikan sehat oleh Allah. Kemuliaan kita benar, kita nggak lepas daripada guru-guru kita. Kita nggak punya ilmu, kita ikut aja taklid, walaupun taklidnya taklid buta. Tahu taklid? Ikut-ikutan, buta, nggak bisa lihat. Ikut-ikutan, ngikut aja udah. Ada lubang, kecebur. Ada sumur, kecebur. Ada ranting, nyangkut. Pokoknya ikut aja. Itu aja masih bagus. Apalagi ikut kita tahu ilmunya, lebih bagus lagi. Insya Allah, kata Habib Alwi tadi, kita bersama dengan orang-orang yang kita cintai nanti di yaumil akhir. Amin ya robbal alamin. Semuanya Ketua Majelis Izzatul Arabi Hanif beserta jajarannya dan seluruhnya yang enggak disebutin, mudah-mudahan semuanya berkah. Bang Rama pergi ujian. Bang Rama pergi ujian. Ada yang namanya Rama sini? Ada. Perginya bersama si Panji. Udah lama kita nggak pengajian. Ketemunya di Pondok Ranji akhirnya. Mudah-mudahan kita semua bisa mendoakan COVID ini yang nggak berhenti. Biar di Pondok Pinang kita bisa adain lagi kayak gini. Ini alhamdulillah ketua RT juga alhamdulillah, terima kasih banyak Cingboro yang sudah mengizinkan adanya kegiatan ini. Mudah-mudahan kampung ini diberikan seluruh keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya marilah kita baca suratul Fatihah ala hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baitihi ajmain. وثم إلى هذا الكتاب معلم الشيخ سالم الحضرمي وصوله وفروعه وبسلسلاته وبكراماته في الدين والدنيا والآخرة وثم إلى معلم شافعي عزامي لله لهم الفاتحة. Amin ya robbal alamin. Baik, kitabnya yang bawa silahkan dibuka. Yang nggak bawa lihat ke depan semua. Lototin mata saya. Kita
mungkin setahun yang lalu awal COVID kita mulai sudah ada 3 kali atau 2 kali pertemuan, 3 kali pertemuan. Dan pada malam hari ini kita sampai masih kepada bab wudhu, bab wudhu, yaitu yang membatalkan wudhu. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk berwudu. Ini Allah langsung yang memerintahkan, bukannya Nabi Muhammad, bukannya ulama. Allah yang memerintahkan kita wudu. Kalau wudu dipakai untuk apa aja? Ada wudu yang wajib. Apa aja wudu yang wajib? Ketika sholat. Yang kedua, ketika baca Al-Quran. Yang ketiga, wudu wajib ketika tawaf, mengelilingi Ka'bah, wajib kita berwudu. Kalau batal, udah 6 kitaran, batal kita wudu kita. Nah, ini yang kita akan bahas. Apa saja yang membatalkan wudu itu. Tawaf kalau 6 putaran kita sudah batal, kita ulang dari awal lagi. Itu yang wajib wudu. Kemudian wudu yang sunnah apa? Ketika kita mau tidur, biar dijaga badan kita bersih, suci, mau tidur sunnah kita untuk mengambil air wudu. Apalagi ketika bepergian, sebelum pergi, Bang Hedi nih kalau mau pergi wudu, alhamdulillah itu selalu didawamkan. Kalau kita wudu, insya Allah dalam perjalanan kita akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yang jadi permasalahan, izin sama istri, bingung nih, biar nggak batal. Nanti ada yang membatalkan nih, sentuhan dengan lain mahram, batal. Nah, ketika kita salaman dengan istri, bagi yang sudah punya istri atau suami, itu izinnya bagaimana? Hendaklah dilapisi, jangan bersentuhan kulit dengan kulit. Jadi kalau mau cium kening, kasih sorban, cium kening istrinya tuh. Jadi dibatasi ada sorban, nggak batal itu. Pergi dah. Ya ciumnya dilapisin sorban dulu, sisanya nanti habis ngaji baru udah di rumah diterusin. Nah itu yang sunnah wudu. Banyak sunnah wudu. Ketika kita bermain, apalagi kita berbaca sholawat. Nah, baca sholawat itu dianjurkan juga kita untuk berwudu, karena itu membaca daripada kita sholawat mengagungkan Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Allah memfardukan kita untuk berwudu. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum wamsahu bi ru'usikum warjulakum ilal ka'bain. Ada berapa di situ fardunya wudu? Allah mau fardukan wudu, ya ayyuhalladzina amanu, yang dipanggil orang beriman, karena yang sholat hanya orang beriman. Idza kuntum ilas shalah, jika kamu hendak melakukan sholat. Yang pertama Allah sebutkan, kalau kita mau sholat maka kita wajib berwudu. Apa? Yang pertama, faghsilu wujuhakum, hendaklah kita membasuh muka kita. Itu yang pertama, yang wajib dibasuh. Ini yang ada di dalam Al-Quran. Karena nanti ada 4 mazhab. Hafal semua ya, 4 mazhab ya. Yang paling tertua Imam siapa dalam mazhab fikih? Hanafi. Bagus, siapa namanya? Wahyu. Ya, yang kedua mazhab Imam Maliki. Yang ketiga? Siapa? Syafi'i. Nah, itulah yang dipakai di kita. Dan yang keempat adalah Imam Hambali, imam yang keempat, yang termuda. Nah, dari 4 imam ini beda-beda nanti nih. Allah memfardukan hanya 4. Nanti Imam Hanafi beda,
Imam Maliki beda, Imam Syafi'i beda, Imam Hambali beda. Nah, kita lihat dulu yang difardukan dulu nih. Faksilu wujuhakum. Maka kita diwajibkan untuk basuh muka kita. Batasannya apa aja sih muka itu? Dari mulai ujung jidat kita nih, ujung rambut sampai kantil daripada kuping kita, kantil tuh kantil. Nih, kantil nih. Sampai di bawah dagu kita itu masuk ke dalam kategori muka. Membasuh, perhatikan, membasuh itu jadi air ketika ada di tangan kita langsung usapkan di muka kita. Nah, itu membasuh. Berapa wajibnya? Sekali. Kok 3 kali? 3 kali biar kita aman. Kalau sekali, kali aja bawah dagunya ada yang belum kena. Nah, kalau 3 kali aman. Tapi sekali boleh nggak? Boleh. Kalau yakin sekali silahkan. Nah, itu yang pertama. Faksilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Yang kedua, kita membasuh tangan ilal marafiq sampai ke siku. Tahu siku? Nih, siku nih. Sampai ke siku. Ingat, ilal marafiq, sampai ke siku. Berarti sampai artinya terakhir. Yang pertama yang kena dari jari-jari tangan. Dari jari tangan terus naik ke siku. Jangan dari siku ke bawah. Banyak kalau di terminal ketika di rest area itu kalau lagi maghrib kan bareng tuh banyak orang sholat. Itu banyak dikucurin dari keran itu dari siku dulu baru ke bawah. Nah, itu ya sama sih, semuanya kebasuh tapi tidak dapat sunnahnya. Yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dari mulai ke jari sampai ke siku. Jadi kalau mau wudu ada keran tangan kita nih, kita naikin ke atas. Kalau mau wudu boleh, kita wudu dari bawah ke atas sampai ke siku. Pokoknya sikunya terakhir. 3 kali juga. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga adalah membasuh kepala, bukannya rambut. Kalau yang nggak punya rambut gimana? Makanya bukannya rambut, bukannya membasuh rambut. Siapa yang botak itu siapa? Siapa? Ini yang artis botak tuh? Hah? Sapri. Sapri botaknya masih separuh dia. Deddy Corbuzier. Deddy Corbuzier itu botak terus dia, licin, pelontos. Kalau wudhu diwajibkan untuk kena rambut, Deddy Corbuzier itu nggak bisa dia. Jadi bukan rambutnya, tapi kepala. Kebanyakan orang kepala bagian depan, boleh nggak belakang? Boleh. Kepala ini kan belakang, boleh nggak di samping? Boleh. Lagi wudhu nih nyamping gini, gini tuh. Boleh nggak? Boleh, karena itu adalah bagian dari kepala. Cuman nggak umum. Ngambil wudhu biasanya di sini, kita di sini nih. Orang yang sebelah, lu alirannya apa lu? Ditanyain orang. Nah, jadi yang umum saja ketika kita di atas kening. Nah, yang keempat adalah membasuh kaki dari mulai apa? Jari-jari sampai ke mata ilal ka'bain. 2 buah mata kaki. Ingat, jangan dari atas. Kalau ngambil wudhu jangan dari atas ke bawah, dari jari kaki di sela-selanya itu kita selip-selipin tuh, bisa jari kelingking kita, jari telunjuk kita selip-selipin jari-jari kaki kita. Nah, itu dari mulai jari kaki sampai ke mata kaki, naik ke atas, bukannya dari atas ke bawah, walaupun sama-sama basah. Nah, itu 4 rukun wudhu yang diwajibkan. Sekarang kita lihat pendapat para ulama fikih. Para ulama fikih yang mengatakan bahwa wudhu itu wajib itu adalah yang 4 itu adalah Imam Hanafi, imam yang paling tertua. Jadi Imam Hanafi nggak mau nambah-nambah dia.
Itulah rukunnya wudhu, ada 4 doang yang tertera dalam Al-Quran. Bagaimana dengan Imam Maliki? Imam Maliki rukun wudhu ada 7. Yang 4 itu: 1 muka, 2 tangan, 3 kepala, 4 kaki. Nah, Imam Maliki nambah 3 lagi, rukun wudhunya ada 7. Imam Maliki nih, apa tambahannya? Ditambah 1 niat. Imam Maliki. Yang kedua mu'allad. Apa mu'allad? Menyambung. Jadi bersambungan dia, nggak boleh terputus. Misalnya begini, kita ngambil wudhu di rumah, listrik mati, nggak pakai toren, akhirnya berhenti nggak tuh kerannya. Padahal kita baru basuh tangan, belum sampai ke kaki. Kerannya itu airnya nggak ada airnya, dia terputus. Gimana caranya? Pergi ke rumah tetangga. Nah, itu namanya tidak tersambung menurut Imam Malik. Harus wudhunya dari awal lagi. Nah, itu mu'allad, harus bersambung wudhunya menurut Imam Malik. Tambahan yang kedua tuh, tambahan 1 tadi apa? Niat. Yang kedua menyambung, mu'allad. Dan yang ketiga ad-dar. Apa ad-dar? Artinya dengan menggosok-gosokkan. Kalau lagi buka, digosok buka tuh, jangan cuma dibasuh doang, tangan digosok. Ketika kita berada di Mekah atau di Madinah, itu orang-orang Libya, orang-orang Tunisia, pokoknya yang